Selamat datang kembali di Talso SMP Negeri 1 Watang Sotek. Spensa, let's start, let's find out. Halo teman-teman Spensa, kali ini kita berjumpa kembali di acara Talso SMP Negeri 1 Watang Sotek. Gimana nih puasanya? Apa masih kuat? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat menjalani pada puasa hari ini ya. Sore ini kita akan kembali menemani kalian ngabuburit sambil berbincang santai. Nah, teman-teman Spensa, kali ini kita akan membahas seputar cegahi perundungan dari lagu saya Pak. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andi Abdillah Surip Malawi selaku moderator yang akan memandu jalannya talkshow hari ini. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Andi Nur Haidar selaku Wakasek di SMP Negeri 1 Watasote. Selanjutnya saya akan serahkan kepada host. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Halo teman-teman Spensa, perkenalkan nama saya Audi Ramadhani selaku host pertama. Dan saya Muhammad Sahun Barat selaku host kedua. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Andi Nur Haidar yang sudah menyampaikan hadir pada acara hari ini, serta kepada para panitia penyelenggara acara. Wah, siapa tahu belum ada yang tahu nih apa sih itu Spenstar? Nah, bagi kalian yang masih belum tahu apa itu Spental, silakan cek video Spental sebelumnya di YouTube OSIS SMP Negeri 1 Watasopeng, dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel kami ya. Sekalian nih pencet loncengnya agar kalian tahu info-info kegiatan menarik kami selanjutnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @OSIS_SMP Negeri 1 Watasopeng. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjut aja topik pembahasan kali ini bersama dengan Ibu Andi Nur Haidar yang sudah hadir di samping kami. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kalian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga ibu dan kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti tema kita pada hari ini Bu, mengenai cegahi perundungan, jadilah generasi hebat. Seperti yang kita ketahui bersama, perundungan sudah bukan hal yang asing lagi di era saat ini. Banyak remaja yang melakukan perundungan kepada teman-teman sebayanya yang mereka anggap lemah dan tidak berdaya. Mengenai itu, menurut Ibu, apa sih sebenarnya faktor terbesar seorang anak melakukan aktivitas perundungan tersebut? Tadi pertanyaannya apa sih faktor Terbesar seorang anak melakukan aktivitas perundungan? Ya, kalau memang melihat dari beberapa kasus dan juga beberapa penelitian ya yang sudah dilakukan, kebanyakan pelaku bullying itu sebenarnya adalah juga korban bully sebelumnya. Ya, jadi mereka itu melakukan bully, bisa jadi ya mereka juga sebelumnya pernah melakukan bully, pernah menjadi korban bully. Ya, jadi mereka berkeinginan untuk balas dendam ya, melampiaskan kesalahannya ya, bagaimana sih rasanya jadi pembuli ya, karena dia pernah merasakan pernah dibully. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, ada faktor ingin terkenal ya, ingin terkenal karena merasa dia itu punya power ya, punya kekuatan, merasa dia yang paling top di lingkungan situ, di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah, sehingga dia cenderung ingin menunjukkan powernya ya, kekuatannya. Karena ini orang yang membuli itu rata-rata memiliki power yang lebih ya dibanding dengan orang yang dia bully. Ya, jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya ini punya power. Ya, jadi itu juga menjadi salah satu faktornya. Seperti itu. Nah teman-teman, ternyata ada beberapa faktor terjadinya perundungan ya. Baik Bu, selanjutnya mengenai keadaan sekolah kita.
Tak jarang mungkin banyak anak dari sekolah ini yang saling merundung satu sama lain, entah itu dalam bentuk verbal dan non-verbal. Hal itu tentunya tidak dapat kita pungkiri kejadiannya. Menurut Ibu, cara supaya perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kita itu apa sih, Bu? Ya, memang kebanyakan kasus bully terjadi di kelas. Saya sendiri biasa menyaksikan karena kurangnya pengetahuan teman-teman kalian ya tentang bully. Yang awalnya mereka itu hanya sekedar bercanda, ya, dia merasa bahwa dia cuma bercanda ke temannya. Tapi hal tersebut dia lakukan berulang ya. Jadi sehingga itu menyakiti perasaan temannya. Dia tidak sadar bahwa dia menyakiti perasaan temannya dan melakukan perundungan sebenarnya. Jadi faktornya adalah karena dia tidak ada pengetahuan, ya, tidak ada pengetahuan tentang bully. Makanya yang bisa dilakukan, terutama untuk OSIS, yaitu harus banyak-banyak melakukan sosialisasi atau campaign, yang melakukan kampanye tentang bully, bahaya bully, bentuk-bentuk bully, apa yang harus sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan untuk tidak masuk dalam lingkaran bullying. Itu yang harus nantinya menjadi programnya OSIS. Karena ketidaktahuan teman-teman kalian itu apa sih sebenarnya perundungan, tidak sadar melakukan perundungan. Ya, itu sebenarnya. Baik, Bu. Nah, teman-teman, ternyata ada banyak cara ya supaya kita menurunkan angka perundungan di sekolah kita. Nah, yang terakhir nih Bu, menurut Ibu, hal-hal yang harus kita lakukan agar bisa menghilangkan aksi perundungan pada generasi ini apa aja sih? Ya, itu terkait tadi ya pertanyaannya, banyak-banyak melakukan kampanye ya. Dan salah satu program sekolah nanti yang akan dilakukan sebentar lagi itu adalah program Roots ya, program Roots atau program pencegahan perundungan yang mengaktifkan peran serta agen perubahan. Jadi nanti akan ada agen perubahan, akan dipilih duta anti perundungan, itu yang nanti akan membuat program-program bagaimana mensosialisasikan dan mengkampanyekan gerakan anti perundungan di sekolah. Ya, bentuk-bentuk perundungan yang harus dikenali oleh kalian semua sebagai peserta didik. Ya, kadang-kadang teman-teman kalian itu menganggap bahwa perundungan itu hanya sekedar bercandaan atau bentuk keakraban satu sama lain. Contohnya ya, misalnya ada temannya yang gendut ya, misalnya ada temannya yang gendut itu tidak sadar memanggil temannya si gendut. Nah, mungkin kalian itu cuma menganggap bahwa saya kan cuma bercanda ya ke teman saya ini karena memang gendut, tapi itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah bully, membuli secara verbal ya, membuli secara verbal ya, body shaming. Jadi harus memanggil temannya dengan namanya, jangan memanggilnya dengan kata yang lain yang berkonotasi dengan dirinya. Jadi seperti itu. Wah, ternyata ada banyak cara ya supaya kita bisa menghilangkan aksi pembulian di era sekarang. Saya harap kita semua bisa bersama-sama melaksanakan beberapa kiat-kiat tersebut agar tidak ada lagi aksi perundungan di generasi kita mendatang. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban dari Ibu dapat membantu kami semua dalam memerangi aksi bullying di lingkungan kami. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya untuk datang ke acara Spenstal hari ini. Saya Audi Ramadhani selaku host pertama. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ya. Jadi semoga setelah ini kalian segera menyusun program-program ya, apalagi OSIS kan ya, segera menyusun program-program anti perundungan, disosialisasikan dengan kesiswaan ya, kemudian segera dieksekusi tindakan apa yang dilakukan supaya perundungan di sekolah kita itu bisa hilang. Dan saya Muhammad Sahun Barat selaku host kedua pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan. Dengan selesainya acara tanya jawab bersama Ibu Andi Nurheda tadi, maka kita sudah sampai di penghujung acara. Kesimpulannya, tidak ada orang yang berhak dibully, tidak ada orang yang pantas untuk dikerasi. Kita sebagai generasi penerus Indonesia harus membuat langkah besar yang dapat memajukan generasi kita. Salah satunya dalam hak asasi kemanusiaan. Apabila kita mengambil langkah untuk benar-benar untuk kita hilangkan, tentunya pemikiran setiap orang berbeda. Maka dari itu mungkin akan sulit untuk mengubah pemikiran orang-orang tentang bahaya pembulian. Tak jarang kita melihat banyak korban pembulian yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan tekanan yang ada. Teman-teman, kita harus segera mencegah aksi perundungan tersebut. Mari bersama-sama saling merangkul menjadi generasi hebat Indonesia di masa mendatang. Baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Andi Nurheda yang menyempatkan hadir hari ini. Kepada para panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Andi Abdullah Solikumalawi selaku moderator pamit undur diri. Dan sampai jumpa di acara Spental berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spental, let's start, let's find out.